Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurjanah, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Lokal A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi tentang ilmu sosial dasar. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu manusia dan pandangan hidup. Manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Kemudian, pandangan hidup. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia dari hasil pemikiran manusia, berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Adapun macam-macam pandangan hidup berdasarkan asalnya, yaitu berasal dari agama, ideologi, dan renungan. Materi yang kedua adalah manusia dan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban dibagi menjadi dua macam, yaitu kewajiban terbatas dan kewajiban tidak terbatas. Adapun macam-macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa atau negara, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Materi yang ketiga, yaitu warga negara dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga. Kemudian negara. Negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Adapun unsur-unsur negara. Yang pertama, unsur konstitutif, yaitu unsur yang penting, meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintah. Kemudian unsur deklaratif atau pengakuan secara de facto, artinya pengakuan nyata, dan secara de jure, artinya pengakuan hukum. Hubungan antara warga negara dan negara, adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Materi yang keempat, manusia dan keadilan. Makna keadilan berasal dari kata adil, yang diambil dari bahasa Arab dari kata adil, yang artinya sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Adapun teori keadilan menurut Aristoteles, yaitu keadilan komutatif, distributif, kodrat alam, konversional, dan menurut teori perbaikan. Berbuat adil berarti menghargai atau menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Materi yang kelima, yaitu agama dan masyarakat. Agama dari bahasa Sanskerta artinya tradisi, sedangkan dari bahasa Latin berasal dari kata religius, menjadi religare, artinya mengikat kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Kemudian masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain, yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Adapun fungsi agama dalam masyarakat, sebagai pengukuhan nilai-nilai, sebagai fungsi edukatif atau pendidikan, penyelamat, perdamaian, kontrol sosial, memupuk rasa solidaritas, pembaharuan, kreatif, dan fungsi sublimatif. Materi yang keenam, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa atau pedesaan disebut juga istilah rural community. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat,
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat kota atau perkotaan disebut juga urban community. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang hidup di kota dengan kehidupan yang jauh lebih maju dibanding masyarakat pedesaan. Perbedaan pedesaan dan perkotaan dapat ditelusuri dalam hal lingkungan umumnya dan orientasi terhadap alam, pekerjaan, ukuran, komunikasi, kepadatan penduduk, homogenitas dan heterogenitas, diferensi sosial, pola kepemimpinan, ukuran kehidupan, solidaritas sosial, dan nilai atau sistem masyarakat. Materi yang ketujuh, pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pelapisan sosial disebut juga social stratification. Stratification berasal dari kata strata atau stratum, yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial merujuk kepada pembagian orang ke dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk secara vertikal, seperti lapisan bumi yang tersusun di atas, di tengah, dan di bawah. Terjadinya pelapisan sosial terbagi menjadi dua. Pertama, terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, terjadi dengan disengaja. Kriteria kelas sosial bisa dilihat dari kekayaan dan penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. Materi ke-8, konflik sosial dan integrasi masyarakat. Konflik adalah benturan beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam proses interaksi sebagai akibat dan adanya perbedaan paham atau perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Faktor-faktor terjadinya konflik sosial yaitu perbedaan pandangan, perselisihan paham, benturan kepentingan terhadap suatu objek yang sama, perbedaan sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Pengertian integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh bulat. Pembauran tersebut mengandung arti menyesuaikan, menyatu atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Adapun faktor pendorong integrasi sosial, pengorbanan mempertahankan integrasi toleransi di dalam kelompok sosial, upaya melawan prasangka dan diskriminasi, kesediaan mencapai konsensus, dan mengidentifikasi akar persamaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.